Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita untuk satu hari ini, mari Bapak Ibu kita awali aktivitas kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Untuk itu, kita satukan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan dan kebesaran-Mu ya Tuhan, di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yang dimana sampai pada pagi hari ini Bapa, Engkau berkati kehidupan kami, Engkau berikan kami kesehatan, tenaga yang baru, sukacita yang baru, untuk mengawali dan melanjutkan aktivitas kami. Untuk itu Bapa di surga, pada pagi hari ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami datang ke hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Untuk ini Tuhan, buka hati pikiran kami agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, dan firman-Mu dapat menjadi bekal di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Ya, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat 3 Februari 2023, diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sada Musa bidu 12 ayat 2. Hubai peho gabe bangsona bolon, jala pasu-pasu hokumaho, jala pabalgau kuma guarmu, asa gabe pasu-pasu ho. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita semua pada dasarnya memiliki dorongan untuk menjadikan hidup kita bisa dan boleh berguna bagi orang lain. Kita merasa senang atau bahagia ketika kita menyadari apa yang kita katakan atau yang kita lakukan boleh berguna bagi kehidupan orang lain dan kehidupan sekitar kita. Tidak peduli atau tidak memandang usia kita, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, tentu kita merasa senang kalau kita boleh membantu saling berbagi dengan kehidupan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kalau boleh kita tarik dari kehidupan kita sehari-hari atau dari cita-cita kita, semua kita mungkin mendambakan cita-cita yang kita inginkan agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya, kalau kita bercita-cita ingin menjadi dokter ataupun ingin menjadi guru, tentu di balik itu semua ada satu keinginan agar kita dapat membantu orang lain, baik di dalam bidang medis ataupun baik di dalam ilmu pengetahuan. Sehingga tentulah seperti perkataan yang tadi, ada rasa kebanggaan kalau kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini juga kita diingatkan, kita diberitahukan bagaimana kehidupan Abram pada masa ia hidup. Abram berumur 75 tahun, dan ketika Tuhan memberikan perintah dan janji kepadanya,
Ada perintah Tuhan terhadap Abraham, yang dimana perintah Tuhan itu kepada Abraham, ia harus pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Bapak ibu saudara-saudari, persoalan pergi ini pasti bukan persoalan yang mudah. Kalau kita perhatikan dari segi usianya yang 75 tahun, tentu dari segi pemikiran kita, mungkin Abraham akan bergumul dengan perintah ini. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan tetap memerintahkan Abraham untuk tetap pergi mengemban tugas yang daripadanya. Ia bahkan harus meninggalkan banyak hal, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan juga meninggalkan rumah bapaknya. Pada dasarnya akan lebih mudah bagi Abraham untuk menolak perintah Tuhan daripada menerima perintah itu. Namun yang terjadi, Abraham lebih memilih melakukan perintah yang daripada Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari, tentu dari perintah itu ada satu janji yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Apakah janji Tuhan terhadap Abraham pada saat itu? Tuhan menjanjikan berkat kepada dirinya. Berkat akan datang berlipat ganda kepada kehidupan Abraham. Yang pertama, Abraham sendiri akan diberkati Tuhan, bahkan namanya akan menjadi masyhur di antara segala bangsa, sehingga sampai pada saat ini kita mengenal nama Abraham, yakni Abraham, yaitu Bapa segala orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, Abraham tidak hanya akan menjadi penerima berkat yang daripada Tuhan, ia juga akan menjadi sumber dari berkat itu. Bahkan bagi semua orang yang berlaku baik padanya, orang-orang itu juga akan menerima berkat dari Tuhan atas kebaikannya kepada Abraham. Yang ketiga Bapak Ibu, Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Inilah yang menjadi salah satu perenungan firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sejenak berpikir, apakah karena janji Tuhan yang begitu banyak ini, Abraham mau melakukan perintahnya? Tentu kita boleh berpikir itu bisa saja terjadi, ataupun sebaliknya. Kita tidak tahu pasti, namun apakah Abraham tidak mau menuruti perintah Tuhan jika tidak ada berkat yang dijanjikan? Belum tentu. Bisa saja Abraham tetap akan pergi bahkan tanpa janji dan berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, dorongan dalam diri kita yang membuat kita ingin berguna bagi orang lain, bahkan sering melampaui keinginan untuk mendapatkan penghargaan atas apa yang telah kita lakukan. Jadi melalui firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk tetap menjadi perpanjangan Tuhan, menjadikan setiap kehidupan kita boleh berguna bagi orang lain, dan kita boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, bahkan kehidupan sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan ini juga ingin menunjukkan kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kita melalui kehadiran Kristus Yesus anaknya yang menebus dosa kita, sehingga kita dilayakkan menjadi manusia-manusia baru.
Untuk itu melalui renungan firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita diajak, kita diarahkan, kita diingatkan kembali bahwa kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan, yaitu penebusan dosa dan diberikan hidup yang baru. Melalui firman Tuhan ini, kita dituntut kembali untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Mari kita bersama Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi salah satu penyalur-penyalur berkat di dalam kehidupan setiap manusia, bahkan ciptaan lainnya, agar kita beroleh berkat yang daripada Tuhan, berkat yang luar biasa yang sudah dijanjikan dan disiapkannya kepada kita. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat menjadi penyalur-penyalur berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Kita satukan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena di mana pagi hari ini kami boleh bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Engkau bukakan pikiran kami, Engkau bukakan hati kami, dan Engkau ajarkan kami melalui perenungan firman ini yang datang daripada kehidupan Abraham pada masa hidupnya. Engkau menjanjikan kehidupan yang begitu luar biasa bagi Abraham dan menjadikan dia sebagai penyalur berkat di tengah-tengah kehidupan. Bapak di surga, kami mengucap syukur kepadamu dan kami datang ke hadapanmu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kebijaksanaan yang daripadamu, kekuatan yang daripadamu, dan kepintaran yang daripadamu. Ajarlah kami melakukan hal-hal yang berguna bagi sekitar kami, keluarga kami, agar kami juga boleh seperti Abraham menjadi penyalur berkat di tengah-tengah kehidupan sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengingat sama keluarga kami yang dimana mungkin pada saat ini jauh dari kami ya Tuhan, dan tetapi kami percaya kiranya Tuhan yang selalu melindungi sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami juga datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengingat keluarga kami, jemaat kami secara khusus, keluarga kami HKBP Batu Aji Lama ya Tuhan, yang mungkin di dalam persoalan pergumulan yang sampai pada saat ini di dalam kehidupan mereka, mengganggu kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau kuatkan keluarga kami, jemaat kami, agar mampu menjalani setiap persoalan pergumulan kehidupannya. Bapa di surga, kami juga mengingat keluarga kami, secara khusus jemaat kami HKBP Batu Aji Lama, yang mungkin pada saat ini menderita sakit yang ada di tubuhnya, dan bahkan mungkin karena sakitnya keluarga kami dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Akan tetapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang selalu menjaga, mengurapi, dan memampukan mereka untuk melawan sakit mereka. Berkati Tuhan setiap obat, makanan yang mereka konsumsi, agar boleh menjadi obat untuk melawan sakit tersebut. Berkati juga setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan tangan kami, agar kami boleh melakukannya di dalam kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami hanya di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas.